Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Baktiar Silain. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Riau, program studi manajemen dengan NPM 2152-10625. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEB, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi SPD MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. UEB dibagi menjadi 4. Yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut, mulai dari A sampai Z. Yang B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kita bisa lihat contoh pemakaian dalam katanya di dalam layar. Yang C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Contoh pemakaian dalam kata bisa kita lihat dalam layar. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata masih bisa kita lihat di layar. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ikan mujair, atau mesin diesel, atau 5 ampere, ataupun 10 volt. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH, Sarjana Hukum, KH, Kiai Haji, PDT Pendeta, DR Doktor, Prof, Profesor. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang diikuti dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia kata et dalam lingkungan ora et labora, berarti dan. Selanjutnya penulisan kata. Yang pertama kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya kantor pajak penuh sesak. Yang B, kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan awalan atau awalan sisipan akhiran serta gabungan awalan dan akhiran. Contohnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. Selanjutnya bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, lauk pauk. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contohnya, surat kabar, surat-surat kabar. Selanjutnya, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, duta besar. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak istri, ibu bapak.
3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya, bertepuk tangan, mengana, sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah. Selanjutnya, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang? Atau, kain itu disimpan di dalam lemari. Selanjutnya, partikel. Partikel lah, ka, dan ta ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasi dengan bijaksana. Dengan catatan partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Selanjutnya, singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, Aha Nasution, Abdul Haris Nasution Haji Hamid, atau WR Supratman, Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 50. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Selanjutnya, kata ganti. Ku, kau, ku, ma, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Selanjutnya, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contoh, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana atau dia akan datang pada pertemuan itu. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Selanjutnya, B. Tanda koma. Pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk atau setara, contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Contoh lainnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-ngorek. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI.
diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal maksud saya atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 sampai 2013. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Atau contoh lainnya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Contohnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. I. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab pemerosatan akan diteliti lebih lanjut. Dengan catatan lain, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahasa yang tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab suku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Atau contoh lainnya, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan, misalnya, tergugat, yang digugat. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaan di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan lain atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu atau perbedaannya dibicarakan. Selanjutnya, N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7 garing PK garing 2 Romawi garing 2013 Jalan Keramat 3 Romawi garing 10 tahun ajaran 2012 garing 2013. Selanjutnya, O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, dia kan kusurati. Kan sama dengan akan. Yang terakhir, 4. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force major, de facto, de jure, dan exploitation
the a home for a home. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.